Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Kurota Ayunaina dan teman-teman semua. Di sini kami kelompok 1 dari mata kuliah umum Bahasa Indonesia izin merepresentasikan tugas PPT dan makalah kami. Sebelumnya, saya selaku moderator izin memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, saya Rahma Nur Hasana dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Selanjutnya ada Wardah Syaimanejed dari Program Studi Teknologi Pendidikan. Anissa Fatin Laila dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nihayatul Ifadah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Chandra Rukma Trinur Dewi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Eva Melia Rizkina, Amelia Nurhaliza Putri, Laili Khoirina Zulfa, Ulul Azmi Adinda, Regina Sindur Hamida, dan Yasinta Silvia Dewi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Untuk pembicara dari materi yang pertama untuk menjelaskan presentasi pada kali ini. Kepada pemateri poin pertama dipersilakan untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Kepada Eva Rizkina dipersilakan. Baik, terima kasih Rama. Boleh dilanjut PPT-nya. Oke, kali ini saya perkenalkan, nama saya Kamila Rizkina. Saya akan menjelaskan tentang peristiwa penting dalam lahirnya bahasa Indonesia. Peristiwa pergantian bahasa Indonesia terjadi dari bahasa Melayu. Puncaknya terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 dan diikrarkan saat Sumpah Pemuda, yaitu mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan bahasa persatuan yang semuanya bernama bahasa Indonesia. Pada tahun 1908, pemerintah Belanda mendirikan satu badan penerbit dengan nama Taman Bacaan Rakyat, yang kemudian pada tahun 1917 namanya diubah menjadi Balai Pustaka. Adanya Balai Pustaka ini menjadi memperluas pemakaian dan perkembangan bahasa Melayu ke seluruh pelosok tanah air melalui tulisan-tulisan yang diterbitkannya. Baik, cukup dari saya untuk materi yang poin pertama, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Fatin. Baik, terima kasih Eva. Saya akan melanjutkan materi. Selanjutnya, pada tanggal 25 Juni 1918, atas desakan anggota-anggota Volksraad, bangsa Indonesia, Ratu Kerajaan Belanda, menyetujui penggunaan bahasa Melayu di samping bahasa Belanda di lembaga Dewan Rakyat. Bahasa Indonesia kemudian dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian peristiwa-peristiwa penting mengenai bahasa Indonesia sejak Sumpah Pemuda sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 1933 terbit majalah Pujangga Baru yang diasuh oleh Armin Pane. Pengasuh majalah ini adalah sastrawan yang banyak memberi sumbangan terhadap perkembangan bahasa dan sastra Indonesia. Pada masa Pujangga Baru ini, bahasa yang digunakan untuk menulis karya sastra adalah bahasa Indonesia yang dipergunakan oleh masyarakat dan tidak lagi dengan batasan-batasan yang pernah dilakukan oleh Balai Pustaka. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yasinta. Terima kasih Fatin. Selanjutnya nomor 2, tahun 1936, Sultan Takdir Ali Shah Banem menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Yang ketiga, tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia 1 di Solo, Jawa Tengah. Kemudian yang keempat, tahun 1942 sampai 1945, Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda.
Yang kelima, tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi, sebagai bahasa negara. Kemudian yang keenam, tanggal 19 Maret 1947, Menteri Pendidikan Pengajaran Kebudayaan meresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti ejaan yang sebelumnya berlaku. Cukup itu dari saya. Selanjutnya, Regina. Baik, terima kasih Yasinta. Kemudian nomor 7, tahun 1948 terbentuk sebuah lembaga yang mengenangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Kemudian nomor 8, tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kemudian nomor 9, tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Presiden Soeharto, meresmikan penggunaan EYD atau Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Nomor 10, tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu menetapkan mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan serta pedoman umum pembentukan istilah resmi diberlakukan di Indonesia atau wawasan Nusantara. Nomor 11, tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia III di Jakarta. Kongres tersebut untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-50. Nomor 12, tanggal 21 sampai 26 November 1900 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia ke-4 di Jakarta. Nomor 13, tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia V di Jakarta. Nomor 14, tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia VI di Jakarta. Nomor 15, tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia ke-7 di Hotel Indonesia Jakarta. Nomor 16, tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia ke-9 di Jakarta. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan materi kedua. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri topik pertama tentang peristiwa penting dalam lahirnya bahasa Indonesia, dimulai dari Sumpah Pemuda sampai bahasa Indonesia diresmikan menjadi bahasa negara. Selanjutnya kita akan membahas topik yang kedua tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Kepada Amel, dipersilahkan. Terima kasih, Mbak. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Mengingat pentingnya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, penulis mengajak kaum muda dan pelajar untuk menjaga dan terus mengembangkan agar bahasa Indonesia terus bertahan dan berkembang dalam masa yang akan datang. Sekian dari saya. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Lili. Baik, terima kasih Amel. Saya akan melanjutkan materi. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Dari banyaknya bahasa, Indonesia memiliki bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia.
Kedudukan bahasa Indonesia sangat penting. Seperti pada Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Ini berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Bahasa Indonesia berkembang cukup pesat, baik tulis maupun lisan. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bahasa Indonesia juga terus ditingkatkan, seperti penelitian bahasa, seminar bahasa, sampai dengan Kongres Bahasa Indonesia yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Hal ini membuktikan pentingnya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di mata pemerintahan dan masyarakat Republik Indonesia. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Miha. Baik, terima kasih Mbak Laili. Saya akan melanjutkan materi kedua. Berdasarkan yang telah dijelaskan oleh Mbak Laili tadi, seharusnya bagi setiap warga Indonesia merasa bangga dan menjaga bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan nasional kita. Tapi pada kenyataannya, kaum muda dan terpelajar yang justru bangga dengan bahasa asing daripada bahasa Indonesia itu sendiri. Dalam kedudukannya, bahasa Indonesia harus benar-benar dipahami oleh semua kalangan kaum muda dan terpelajar, agar jiwa patriotisme dan nasionalisme akan tetap terjaga. Kaum muda dan pelajar lebih bangga akan bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, ataupun bahasa lainnya yang menyampingkan bahasa Indonesia. Hal ini karena bahasa Indonesia adalah bahasa ibu yang mudah untuk dipahami dan tidak memerlukan pembelajaran khusus. Sekian pemaparan dari materi kedua. Terima kasih kepada pemateri poin yang kedua. Selanjutnya, kita akan bahas topik yang ketiga, yaitu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Kepada Chandra, dipersilakan. Mohon maaf, kepada Dinda, dipersilakan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahwa bahasa Indonesia dipakai di Proceeding Seminar Nasional Bulan Bahasa UNIP 2015 dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar dalam pendidikan. Bahasa Indonesia memiliki vital di dunia pendidikan di Nusantara, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. 3. Alat perhubungan pada tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia dipakai saja sebagai alat timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, melainkan sebagai alat penghubung dalam masyarakat yang sama latar belakangnya sosial budaya. Kemudian, poin yang selanjutnya akan disampaikan oleh Chandra. Terima kasih kepada Dinda. Yang terakhir, fungsi bahasa Indonesia sebagai bangsa negara yaitu alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ini diartikan bahwa Indonesia merupakan satu-satunya alat untuk mengembangkan kebudayaan nasional, sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri dan identitasnya sendiri. Next. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama yaitu lambang kebanggaan kebangsaan. Apa sih artinya? Sesuai dengan kebudayaan kita, bahasa Indonesia memiliki nilai-nilai sosial budaya, di mana kita perlu menjaga dan melestarikannya. Kemudian yang kedua, lambang identitas nasional. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa sehari-hari dan juga menjadi ciri khas untuk negara Indonesia. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sesai. Baik, terima kasih Chandra. Selanjutnya, selain berfungsi sebagai bahasa kebanggaan kebangsaan dan identitas nasional, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting di dalam masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga kesalahpahaman
sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Masyarakat dapat bepergian ke seluruh pelosok negeri dengan hanya berbekal bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Yang terakhir, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah sebagai pemersatu suku budaya dan bahasanya. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa, maksudnya memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara, tanpa harus menghilangkan identitas, kesukuan, dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Lebih dari itu, dengan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, masyarakat dapat meletakkan kepentingan nasional jauh di atas kepentingan daerah atau golongan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian untuk materi yang ketiga. Saya kembalikan lagi kepada M. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menjelaskan dimulai dari poin pertama, poin kedua, hingga poin ketiga. Saya selaku moderator izin menyampaikan intisari dari diskusi kita malam hari ini. Jadi diskusi malam hari ini tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Peristiwa penting dalam lahirnya bahasa Indonesia. Peristiwa pergantian bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan dengan nama bahasa Indonesia. Puncaknya terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 pada saat diikrarnya Sumpah Pemuda. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya menjadi bahasa nasional. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 1945 dinyatakan sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia mempunyai kedua dudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Serta fungsi bahasa Indonesia sebagai negara adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam pendidikan, alat perhubungan pada tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Lalu, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, antar budaya, dan alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya selaku MC mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.